Oke Mas Marvin. Setelah kita berbincang-bincang tadi soal ya pengalaman ya yang bisa jadi pembelajaran, Mm-mm. ada satu bagian yang menurut saya itu menarik. Kenapa kayak sebenarnya hal itu tuh banyak orang di luar sana yang terutama korban broken home yang nggak bisa. Maksudnya tuh menerima berdamai nih. Titik balik dari Mas Marmin itu bisa berdamai dengan keadaan tersebut itu gimana sih Mas ceritanya? Momennya kayak gimana nih? Nah, iya juga ya. Iya kan. Tadi kan udah bilang nih udah cukup lama kalau sampai 17 tahun buat berdamai. Nah, itu titiknya tuh gimana Mas? Masa ya tiba-tiba aman gitu Nah, kan, iya, ya. apa karena Pasti ada prosesnya. seseorang gitu atau misalkan ada suatu tragedi, momen apa gimana tuh Mas? Aduh, mungkin balik lagi sih Ki. Hidup ini pilihan gitu kan. Nah, karena saya bentar, sebelum ke situ pasti kita anak-anak broken home bakal mengamini kalau selama kita broken home pasti ada ruang-ruang yang kosong di kita. Iya, Mungkin ruang itu harusnya diisi sama bapak, ya sama sosok ibu, ya. figur seorang Ya. orang tua lah ya. Entah tempat kita curhat, ya kan ya. Iya, iya, Nah, iya. itu pasti ada sisi yang hilang di kita. Nah, karena hidup ini pilihan dan kebetulan saya juga dikasih sama Allah lingkungan yang bagus, lingkungan olahraga, lingkungan organisasi. Saya lebih nggak tahu kenapa tapi ruang-ruang yang kosong itu bisa keisi sama kegiatan-kegiatan, kegiatan organisasi, pelatihan-pelatihan, Iya, iya, turnamen-turnamen olahraga. Sampai akhirnya saya ngerasa walaupun nggak sepenuhnya ya, Iya, tapi iya, iya. ruang yang kosong ini ketutup. Itu nggak akan bisa keisi sepenuhnya dan Nggak akan Ki. dan nggak akan Nyampe bisa kapanpun pulih nggak juga. akan. Nggak akan Nggak bisa. akan Ya. bisa. Karena itu ya sebenarnya sakit. Mau nggak mau kita harus mengakui kalau sebagai anak broken home pasti ada momen, apalagi kalau sendirian ya, malam-malam kalian nangis. Ya, overthinking gitu Iya. kan. Wah. Sering tuh sering ngalamin Saya sering. juga sering. masih sebenarnya masih. Walaupun intensitasnya nggak separah Iya, ya. pas masih kecil. Apalagi waktu SMA gitu kan. Iya. Wow. Apalagi pas waktu SMA. Masa-masa kita mulai mikir jauh. Nah, iya di situ. Itu sih karena Sejalan kebetulan juga saya ngobrol sama guru-guru saya kan, guru-guru entah guru ngaji pernah, terus sama guru sekolah juga pernah. sharing lah ya, Ya, sharing. Walaupun saya nggak, kalau cerita secara total ya baru ini. Bapak saya istrinya banyak. Saya canggung sama bapak sambung saya. Ngobrol sama ibu pun mungkin cuman beberapa kalimat. Bahkan tinggal satu rumah pun baru pas saya semester 8. Oh, jadi sebelumnya Mas itu tinggal sama nenek Tinggal aja. sama nenek. Oh, jadi mereka itu hidup dengan keluarganya Iya, keluarganya masing-masing. masing-masing. Baru pas setelah nenek saya jatuh sakit, sering sakit, nah nenek kan dibawa ke rumah ibu tuh, dibawa ke rumah ibu. Mau nggak mau saya juga tinggal di situ Oh, jadi itu nenek dari ibu ya? dari ibu. Oh iya, iya. Baru itu, ya. Oke, titik baliknya itu ketika intinya tuh sejalannya waktu dengan mengisi aktivitas positif bisa pulih dengan sendirinya gitu kan. Walaupun luka itu nggak bisa pulih sepenuhnya, tapi seenggaknya nggak terlalu parah. iya bisa berkurang. Ya. Oke. Gini Mas, ada nggak sih Mas kayak hal yang sebenarnya pengen Mas sampein ke orang tua Mas? Yang pengen disampaikan, yang pengen diobrolin, tapi sebenarnya hal itu tuh kalau misalkan kita sampein sekarang rasanya pasti beda. Iya. Entah karena gengsi, entah karena terlambat. Iya mungkin. Ada nggak sih Mas kayak sebenarnya ini loh pesan-pesan dari anak broken home yang sebenarnya pengen dikeluarin gitu kan? Tahu nggak Ki, keinginan saya itu apa Ki? Apa? Buka puasa bareng sama bapak sama ibu. Tanpa ada orang lain. Simpel nggak sih? Simple. Susah nggak tapi? Susah dan kemungkinan itu terjadi Tipis banget. tipis banget. Itu sih. Dan keinginan itu sih muncul pas masih kecil. Sampai sekarang saya masih ingat. Pas belajar puasa kan. Iya, Saya iya. kepikiran tuh. Wah, kayaknya pingin deh buka puasa bareng bapak bareng ibu. Apalagi pernah lah Mas ya ikut atau nginep di rumah temen gitu kan. Di rumah temen yang keluarganya tuh utuh. Itu
perbandingan yang mau nyampe kapanpun itu perbandingan yang cok banget. Tapi di situ di kondisi itu kita dipaksa buat kelihatan baik-baik aja. Iya. Karena kita kan niatnya nginep buat have fun, tapi di balik ke have fun itu ada hal yang Demek yang diterima itu gitu kan. Tapi ya balik lagi ya Mas ya, hidup ini pilihan gitu kan. Dan ya selagi kita masih bisa bersyukur dan menerima hal-hal yang bukan menerima tapi mengambil sisi positifnya, ya alhamdulillah, insya Allah lah nggak parah luka yang kita terima. Ya benar-benar. Yang terakhir nih Mas, dari kalau boleh tahu Mas umur berapa sekarang? Sekarang umur 23. Nah selama 23 tahun ini ada nggak sih Mas momen yang sampai sekarang nggak bisa Mas lupain tentang kembali ya Mas yang broken home yang bener-bener nyakitin gitu Mas, yang sampai sekarang pun ibaratnya kalau nginget momen itu trauma itu balik lagi gitu, rasa sakit itu balik lagi, ada nggak Mas yang bener-bener itu puncak tersakitnya dari broken home itu, ada nggak Mas? Waduh, kalau puncak tersakit kayaknya susah nyarinya, tapi puncak-puncak sakit banyak nih. Apa nih salah satunya aja, salah satunya? Kalau sendirian anak-anak broken home itu pasti nangis. Kalau sendirian, terutama kalau ada masalah, entah masalahnya tentang dibentak dosen, nanti nyambung ke situ, pasti nyambung ke situ. Mau gimana pun gitu. Mau gimana pun. Lebih-lebih dia sadar kalau dia ini nggak punya sosok orang tua yang bisa ngasih nasihat. Ya. Itu pasti kerasa dampaknya di situ. Masalahnya tuh kita nangis itu bukan menandakan kita lemah gitu. Iya, bukan menandakan kita lemah. Tapi bingung udah mau ngapain gitu. Kita mau cerita kita sama siapa? Harus ngapain lagi kita nggak tahu. Ya. Dan itulah anak broken home itu buat teman-teman yang sering sering berkata kayak wajar sih dia broken home. Wajar sih lu baru kayak gitu aja kayak udah cengeng nangis gini-gini. Kalian tidak merasakan, kalian nggak ngerti, kalian nggak merasakan apa yang kita rasakan gitu kan. Saya yakin juga di luar sana banyak misalnya anak-anak yang broken home ya, dengan kondisi yang nggak semending saya, dengan kondisi yang lebih parah. Alhamdulillah saya sama Allah nih diberkahi sama lingkungan yang bagus. Kalau mereka yang enggak, mungkin bisa salah jalan mungkin bisa salah jalan karena kalut loh anak broken home itu, bingung kita ini nggak tahu harus ngapain. Jadi dihasut, coba hasut ikut gitu dan kita kalau lagi kosong kayak gitu tuh semua pendapat itu bisa kita amini gitu loh. Bunuh diri dong, bisa gitu loh sebenarnya. Dengan mudah mengiyakan gitu kan. Itu parah banget. Nah, makanya untuk teman-teman di luar juga, misalnya ada kawannya yang kurang beruntung dalam hal keluarga, ya tolong jangan disudutkan, dibantu loh. Kalau kita minimal gini lah, kalau kita nggak bisa ngebantu ya jangan ngerusak, jangan menambah parah beban yang dia punya gitu. Bahkan ada ya di video TikTok gitu Mas ya, yang mengatakan kayak dia tuh lagi patah hati karena seseorang ditinggalin atau mungkin diselingkuhin, dan dia ngomong kayak gini di kata-katanya tuh, orang yang kamu sakiti ini adalah orang yang tidak mendapatkan kasih sayang di rumahnya. Ibaratkan jadi dia tuh tersakitinya berkali-kali, udah di rumahnya hancur, di hubungan percintaannya pun dibuat hancur lagi gitu. Itu kalau misalnya dia nggak dekat dengan Tuhan ya. Iya. Boom. Dia bisa, bener kata Mas itu, bunuh diri bisa jadi itu. Karena emang kita sebut aja ini apa ya Ki? Mentalnya hancur ya. Bukan mental hancur tapi mental rawan. Iya. Mental rawan. Karena orang-orang yang mental rawan itu susah kalau dapat tekanan, dan nggak semua orang itu mentalnya sekuat kalian gitu loh, para pembuli. Widih. Nggak semua orang mentalnya sekuat kalian. Tapi hebatnya anak broken home itu, mereka tuh bisa memendam ya, dengan kapasitas yang nggak ada ujungnya. Walaupun nanti akhirnya pas dia sendirian juga bakal meluap. Ya, tapi itulah itu untuk seninya orang broken home di situ, bisa mendem rasa sakit. Kalau misalkan disebut mentalnya kuat, parah. Asli kuat banget. Kuat banget. Jadi kalau misalkan kalian ngeledek dia apa kayak gimana, sebenarnya nggak mempan buat itu.
pas itu nggak mempan. Iya, tapi nanti Cuma nanti kalau dia ke senggol masalah dikit, omongan-omongan kalian itu bakal inget sama dia. seketika datang lagi kan, Seketika datang lagi. keinget lagi gitu kan. Itulah penyebabnya kenapa ketika anak broken home overthinking, mereka tuh cepet nangis. Ya karena itu Karena semua sebenarnya bebannya itu udah banyak gitu ya. Tinggal dilis aja mana yang datang duluan. Nah. Sini. Masih ada 5 liter nih air mata gitu. ibaratnya kanan kiri itu udah penuh nih, ini kan. Udah kalau misalkan bom 5 detik lagi meledak Ya, nih gitu. tinggal gitu ya. Oh iya Mas, oke. Mungkin cukup ya Mas ya, Cukup itu nih. aja ya. Apa ada lagi nggak Mas pesan-pesan yang disampaikan buat teman-teman semua, atau ada yang ingin dibagikan lagi, di sharing lagi gitu ceritanya tentang Mas gitu, yang bisa jadi motivasi buat teman-teman di luar sana? Kalau motivasi sih sebenarnya saya nggak yakin Ki. Karena motivasi kan datangnya dari motivasi terbagus ya. Datangnya dari dalam diri mereka masing-masing gitu ya. Saya sih cuma berharap gimana pun kondisi kalian, walaupun kalian nggak broken home, ya tetaplah jalani hidup dengan baik gitu loh. Karena sebenarnya bukan cuma broken home, masalah utama kenakalan remaja ini. Apalagi tuh Mas faktornya? Kan mungkin kita bukan nggak bisa, tapi kita agak wajar lah ya kalau misalnya kenakalan remaja dari broken home gitu. Ya karena itu pendidikan pertama. Ya, gitu. Sebenarnya bukan cuma broken home, masalah yang dialami remaja ini. Apalagi putus cinta. Wah, itu penyakit yang mereka cari kalau itu. Kalah main rank. Nah, itu juga mungkin salah satu penyebab di situ. Ya, apapun kondisi kalian, ya tolong cari pilihan yang baik. Gitu. Iya. Karena setiap kondisi itu pasti ada sisi positifnya. Ya enggak sih? Iya, pasti Kalau ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Nah, ya. Kalau prinsip saya sendiri ya Mas, ini sebagai penutup, pesan dari kakak saya yang pertama yang sampai sekarang masih saya pegang, kamu boleh nakal, kamu boleh main, asalkan jauhi 3 hal ini. Yang pertama, kriminal yang berbau dengan polisi, yang kedua narkoba, dan yang ketiga seks bebas. Itu. Ini kalau Duta Genre. Nah, gini. Triad KRR. Kenapa? Kriminal. Ketika kamu kriminal, terus narkoba, yang kedua seks bebas. Ketika kamu sudah menyentuh kriminal, masa depan kamu akan hancur. Hal kecil, nggak bisa buat SKCK. Ya. Itu surat keterangan ya berkelakuan baik. Yang kedua narkoba, buat rehat itu bukan hal yang mudah. Kalau kamu udah kecanduan narkoba, hal apapun bisa dicoba, dihalalin, dipaksain gitu. Seks bebas, kamu akan kecanduan dan hidup kamu akan hancur. Apalagi sampai hamil di luar nikah. Itu akan mungkin bibit kita selanjutnya. Nah, itu. Walaupun kita nggak tahu latar belakang kita. Iya. Tapi ya rata-rata orangnya kembali Mas, dia tuh menjadi pembelaan. Ya. Wajar dong broken home. Nah, sebenarnya walaupun sebenarnya kan ada pilihan yang lebih bagus. Oh ya Ki, masalah gini tadi. Tadi kan saya bilang saya ngisi kekosongan-kekosongan dengan kegiatan positif. Ya. Nah, alhamdulillahnya saya pernah diundang sama BKKBN buat ikut pelatihan mungkin dari situ. Ya, KBN kan tentang keluarga tuh. Nah, mungkin dari situ sih banyak kebukanya. Tuh. Salah satunya dari situ. Itu pelatihan waktu itu di kantornya BKKBN langsung pas masih SMA. Dari situ saya dinobatkan, bukan saya tapi kami ikut pelatihan, dinobatkan sebagai konselor sebaya dan pendidik sebaya. Dari situ mungkin saya mikir, ya kalau saya konselor sebaya tapi saya nggak bagus, masa iya sih konselor sebaya masih terpengaruh sama beban-beban yang lain. Mungkin dari situ. Masa iya sih kita bisa ngasih tahu tapi diri kita sendiri aja nggak pas gitu kan. Benar. Itu salah satu ya. Dan kegiatan yang saya ikuti waktu itu pun banyak. Bukan itu aja. Jadi untuk teman-teman yang belum berdamai dengan keadaannya, carilah kegiatan positif. Cari kegiatan positif. Jangan sampai karena kalian mencari perhatian, sok-sokan pengen sok-sokan jadi pusat perhatian, semua hal kalian coba. Jangan. Kalau yang rugi itu kalian sendiri, bukan orang lain atau teman kalian. Benar. Tolong gitu kan. Jadiin video ini, bagian cerita ini jadi pembelajaran buat kalian. Oke? Semoga teman-teman Akasa bisa mengambil hal positifnya nih Mas ya. Semoga. Amin. Wajib pokoknya ya. Jangan ngambil kayak wah ini cuma dia ngeluh-ngeluh doang, ngumbar aib doang gitu.
turunkan. Report janganlah ya. Jangan dulu di report gitu. Jadi buat teman-teman ya, makasih udah stay di sini nonton sampai akhir nih ya dengan sosok wah gitu kan. Lanjut nih Mas ya. Semoga dari cerita Mas ini bisa menginspirasi teman-teman semua gitu kan. Setelah Mas bisa berdamai dengan hal itu semua, ada nggak sih Mas kayak penyesalan yang dulu Mas pernah lakuin dan sekarang tuh berpikir kayak harusnya dulu gua nggak kayak gitu, yang ada hubungannya dengan broken home ini Mas? Ada nggak? Kayak dulu tuh harusnya gak usah marah-marah sama nenek apa gimana gitu? Kebetulan nenek itu kontra alami saya ya Ki ya. Kontra alami. Misalnya kalau saya lagi marah-marah atau lagi apa, kalau nenek saya udah ngomong saya nggak bisa ngelawan. Udah melebihi dari sosok ibu ya. Karena saya ngerasa ya itu malaikat saya gitu. Gitu. Nah dari situ sebenarnya penyesalan yang mungkin sampai sekarang ya. Iya. Saya nggak nerima orang tua tiri. Itu nyesel banget. Kenapa tuh Mas? Ya itu nyeselnya. Kenapa saya kok nggak nerima orang tua sambung? Kita sebut orang tua sambung ya. Iya. Kayak ibu saya kan setelah pulang tahun 2003, 2004, 2005 nikah. Oh iya. Saya nggak nerima orang baru. Memulai Ya. ke keluarga baru mungkin ya. Saya nggak nerima. Saya mikir awalnya kan saya ngira ibu saya itu orang asing. Iya. Lambat laun saya nerima. Ada orang asing lagi. Saya awalnya nggak nerima sih. Bertubi-tubi ya Mas ya. Ya walaupun apa ya, nggak dalam bentuk baku hantam, saya pukulin bawa saya yang baru itu, walaupun nggak dalam bentuk itu, tapi saya secara pemikiran saya nolak. Karena sebenarnya hal itu tuh secara tidak langsung itu kayak menyakiti secara perlahan nggak sih Mas ya? Kayak emang lu nggak ngapa-ngapain, lu nggak mukul gitu, tapi dengan kehadiran lu sakit di keluarga ini tuh kayak Nah itu saya nyesalnya di situ. Kenapa kok sempat mikir kayak gitu? Padahal kalau diingat-ingat ya orang itu yang nyelamatin ibu saya gitu kan. Mau segimana pun dia berjasa. Iya, dia gitu berjasa. Kan. Ya. Sekarang saya punya adik kan, saya punya adik ya kan karena ya orang itu yang ngurus gitu kan. Orang itu yang menafkahi. Kenapa sih kok dulu sempat kayak benci bener sama dia? Padahal saya nggak tahu. Oke. Buat teman-teman yang mengalami penderitaan yang sama gitu kan, yang sama-sama menjadi korban broken home, bisa mengambil makna yang baik dari cerita Mas Mami ini. Semoga teman-teman Akasa ini yang menjadi korban broken home itu bisa menerima takdir ini dengan lapang dada, tidak melulu menyalahkan keadaan, tapi mencoba menerima keadaan dan mencoba menjadi alasan untuk menjadi sebuah pembuktian. Kalau misalkan ini bukan hal yang bisa ngancurin hidup lu, enggak, tapi hal ini yang bisa ngebangun lu menjadi pribadi yang lebih baik. Harus kayak gitu. Sebenarnya gue juga gimana ya Mas ya, pengen nangis sebenarnya. Karena gimana ya, karena saya pribadi juga termasuk orang broken home gitu kan ya. Kira-kira nih Mas, ada pesan nggak yang mau disampaikan buat teman-teman Akasa yang sampai sekarang belum bisa berdamai, belum bisa nerima kalau sebenarnya dia itu berada di keluarga yang broken home, biar dia bisa berdamai gitu, biar nggak melulu menyalahkan, apalagi sampai mencari pelampiasan hal yang merugikan gitu kan. Ada nggak Mas? Ya gini aja sih sebenarnya, dimanapun tempat yang harus diingat itu hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Selagi ada pilihan yang baik, ya tolong gitu. Walaupun hidup ini pilihan, tapi kita nggak bisa milih kita lahir di keluarga yang kayak mana. Bersyukur kalau keluarga kalian itu aman, damai, tentram, tolong dijaga keluarganya. Dan kalau misalnya kalian satu nasib dengan kami, ya tolong dibuat nyaman. Walaupun itu berat awalnya. Tenang aja, Allah itu maha adil kok. Tuhan itu maha adil. Tenang aja. Tenang. Tuhan maha adil. Walaupun sekarang di dunia kalian gak bahagia dengan keluarga kalian, mungkin nanti di akhirat Allah kasih kebahagiaan buat kalian semua. Amin. Mantap. Terakhir. Apa nih? Ini ya teman-temannya, tolong ambil sisi positifnya, karena kami juga nggak berniat mengumbar aib ya Ki ya. Iya. Karena hanya kedar sharing lah ya. Gitu. Terus kalau
pandangan saya pribadi nih ya. Iya, iya. Kan saya tahu nih bapak saya kayak mana. Kelakuannya mungkin terus istrinya berapa, saya tahu. Kalau dari sudut pandang saya pribadi, saya lebih milih untuk mencontoh tanggung jawabnya. Karena jujur bapak saya itu tanggung jawab, walaupun istrinya banyak, anaknya banyak, tanggung jawab. Tetap menafkahi. Tetap menafkahi dan tetap perhatian walaupun dengan caranya. Dengan caranya. Bapak saya kan cuek. Gitu. Bahkan mungkin 1 tahun itu kami ngobrol mungkin hanya berapa kali. Apalagi ketemu ya. Saking canggungnya ya, saking canggungnya. Tapi saya lebih memilih untuk mencontoh tanggung jawabnya. Iya. Karena tetap tanggung jawab, tetap menafkahi. Pasti ada sisi positifnya yang bisa kita ambil gitu kan. Ya benar. Kalau saya ngambil dari sisi, oh berarti saya juga pacarnya harus banyak. Ya mau sampai kapan gitu kan. Nggak akan ada ujungnya. Dengan mengambil pilihan yang kayak gitu tuh nggak menyelesaikan masalah. Justru malah menambah masalah-masalah yang baru. Berkelanjutan. Jadi, kan. Oke, mantap Mas. Jika masalah itu bukan ke kita, pasti ke orang lain yang kena. Balik lagi sama kita. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu panen. Asik. Nah, oke. Jadi buat teman-teman yang kembali menyalahkan diri sendiri, tolong ambil sisi positifnya dan pastiin itu jadi motivasi buat kalian. Kalau misalkan kalian jadi korban broken home, jangan sampai anak kalian merasakan apa yang kalian rasakan. Nah itu. Jadi jadikan hal itu sebagai pecutan buat diri kalian. Oke, pastinya ya diambil sisi positifnya, dibuang sisi negatifnya. Ini nggak ada maksud buat menjelek-jelekan atau mengumbar aib yang tadi kata Mas Amin itu kan. Ini hanya sekedar sharing buat jadi pembelajaran buat teman-teman semua. Oke, yang pasti satu ya Mas ya. Apa nih? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, di komen juga ya. Jangan lupa berlangganan. Jangan lupa disukai. Dan tolong jangan lupa dibagikan. Kritik dan saran. Bahasa Indonesia nih ceritanya. Karena kita anak bahasa Indonesia gitu. Oke, ya, paham lah Bang. Oke, sekali lagi makasih ya Mas Amin udah mampir, udah mau sharing, udah menyempatkan waktunya. Semoga cerita dari Mas Amin ini bisa diambil sisi positif. Iya, dan bisa jadi semoga teman-teman udah ngeliat video ini jadi, oh ya, ini takdir gua harus bisa berdamai, gua harus bisa mencari kesibukan hal positif yang bisa mengupgrade diri dia. Semoga ya video ini bermanfaat. Makasih buat teman-teman semua. Sebelum terakhir Ki, apalagi nih Mas? Ini saya takut kalau ibu saya nonton, bapak saya nonton. Oh iya. Ini hal penting. Ibu-ibu saya yang lain yang nonton, terus kakak-kakak saya yang nonton. Mohon maaf para saudara, bapak dan ibu saya. Saya di sini bukan ingin mengumbar dan menjelek-jelekan keluarga kita. Cuman saya ingin bilang ini sudut pandang saya. Saya yakin kakak saya itu orang-orang hebat. Dan orang hebat itu mampu mengambil sisi terbaik bahkan dari hal yang paling buruk. Gitu Ki. Iya. Saya menambahkan sedikit ya. Ini sebagai ungkapan dari bagian masa lalu, hanya sekedar cerita. Bukan berarti dengan hal ini kita tuh menyalahkan keadaan keluarga, enggak. Kita menerima. Tapi wajar kalau misalnya kita berbagi agar orang-orang di luar sana tidak merasakan apa yang kita rasakan, ya, sebagai bener. Bentuk ungkapan aja gitu kan. Sebagai bentuk ya tukar pikiran lah. Tukar pikiran. Oke, makasih buat Mas. Saya sekali lagi nih bener-bener kayak maaf ini Ki nggak selesai. Enggak Mas, kayak berharga banget loh ini ya kan. Amin. Ya. Jadi buat teman-teman Akasa, makasih. Kembali nggak akan bosan-bosannya. Jangan lupa di like, di share, di subscribe ya. Itu. Oke, kita akhiri. Makasih buat teman-teman. Makasih Mas udah mampir. Oke. Waduh. Jatuh saking senangnya gitu kan. Oke, kita akhiri. Dadah, sampai bertemu di video selanjutnya.